Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan terkait tugas UTS individu pada semester 3 mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Yang dimana untuk aturan tugas sudah ada pada RPS, Rencana Pembelajaran Semester, yang sudah saya berikan kepada mahasiswa di awal pertemuan, sebelum pertemuan pertama dengan Bapak Iqbal. Oke, untuk UTS di sini setiap mahasiswa membuat karya ilmiah berupa studi analisis terhadap suatu topik perkembangan teknologi di bidang keperawatan. Nah, di sini tugasnya mencari satu jurnal yang sesuai keilmuan tentang penggunaan sistem informasi keperawatan pada asuhan atau layanan keperawatan untuk dilakukan kritik konten pada jurnal tersebut. Nah, untuk pencarian jurnal sudah belajar dengan Pak Bahtiar, sudah bagaimana caranya searching jurnal yang baik. Dari Google Scholar ada, dari Science Direct ada, dan lain sebagainya yang sudah belajar. Nah, jurnal tersebut silakan dikritiki, dibahas dengan menggunakan 4 bab yang ada di tugas di sini. Yang pertama, untuk bab pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang di sini berisi permasalahan dan alasan mengapa inovasi dari jurnal tersebut dimunculkan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Jadi, terdapat konsep dan teori terkait sistem informasi keperawatan sesuai dengan judul yang diambil dari jurnal tersebut. Yang ketiga, pembahasan. Berisi terkait manfaat dan dampaknya, kekurangan dan kelemahan, dan kemungkinan diterapkan di Indonesia. Dibahas minimal 5 jurnal yang hampir sama. Dan yang terakhir, kesimpulan rekomendasinya seperti apa? Kesimpulan dari hasil pembahasan. Contoh jurnal punya saya sendiri di sini. Teman-teman di sini mahasiswa harus sudah memiliki jurnal yang sudah diambil sesuai dengan sistem informasi keperawatan. Contohnya di sini jurnal judulnya Pak Andre terkait pemanfaatan media promosi kesehatan yang memanfaatkan smartphone dalam mencegah dan mengendalikan kadar gula diabetes tipe 2. Nah, berarti apa yang dimanfaatkan di teknologinya di sini? Smartphone-nya. Berarti medianya ini smartphone yang diganti. Oke, ada permasalahan apa sih? Kenapa kok pakai smartphone untuk media promosi? Nah, permasalahannya ini dicari. Kenapa? Cari jurnal yang sama. Smartphone kenapa kok dicari sebagai media promosi? Smartphone kenapa kok dicari media promosi? Cari sebanyaknya itu jurnal-jurnal itu. Cari, dimasukkan di latar belakang. Bukan latar belakang yang ada di jurnal ini. Di sini kan sudah ada pendahuluan latar belakang. Ini di copy paste dijadikan tugas latar belakang. Tidak. Bukan. Jadi bukan latar belakang yang ada di jurnal yang di copy paste. Kalau di jurnal itu di copy paste sama saja plagiat. Kalian seperti tugas clipping. Buat apa susah-susah? Gunting aja, di print, digunting, ditempel. Seperti tugas SMA dulu. Jadi latar belakangnya adalah cari permasalahan pada jurnal-jurnal atau buku yang terkait. Jadi buat sendiri berdasarkan literatur, datanya, manfaatnya, masalahnya, kenapa smartphone itu dijadikan media, alasannya, cari berdasarkan jurnal yang terkait. Pak, ternyata saya menemukan smartphone untuk diabetes dan ternyata ada lagi smartphone untuk hipertensi. Nggak apa-apa, silakan dimasukkan juga. Nah, berarti kan manfaatnya sama. Nanti perbedaannya apa? Nah, itu nanti muncul di pembahasan. Oke, di sini berarti isi dari latar belakang bukan copy paste dari latar belakang yang ada di jurnal, tetapi membuat sendiri berdasarkan masalah dan alasan kenapa inovasi atau smartphone itu digunakan sebagai media. Ini contoh smartphone, mungkin ada lagi telenursing, ada lagi misalkan alarm diabetik, ada lagi misalkan Android, ada lagi misalkan pengingat obat, dan lain sebagainya. Cari jurnal sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang diajarkan oleh Pak Bahtiar, bagaimana caranya searching yang baik.
Nah, dan yang kedua, isi bab kedua tinjauan pustaka, isinya sistem informasi keperawatan, konsepnya. Berarti konsep smartphone sebagai media, contoh di sini, dan konsep kadar gula darah penderita diabetes. Nah, itu masuk di bab 2 konsepnya. Berarti ada 2 konsep. Konsep smartphone sebagai media promosi dan konsep gula darah sebagai respondennya atau objeknya. Nah, itu di tinjauan pustaka. Bab 3 pembahasan, berarti pembahasannya dibahas manfaatnya smartphone apa untuk dijadikan media, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Ini bisa tidak diterapkan pada masyarakat di Indonesia? Jika bisa bagaimana? Jika tidak bisa bagaimana? Itu di bab pembahasan dibahas semuanya berdasarkan jurnal yang ada. Yang tadi kata Pak Andre, jurnal yang satu pasien diabetes, yang satu pasien hipertensi dibandingkan. Oh, ternyata lebih cocok pasien hipertensi. Kenapa kok lebih cocok? Cari di situ kelebihannya. Oh, kenapa tidak cocok? Cari di situ kelemahannya. Dimasukkan di pembahasan. Jangan lupa bagaimana caranya memasukkannya sesuai dengan referensi di Mendeley. Kan sudah belajar Mendeley. Baru di bab kesimpulan rekomendasinya, ternyata dari hasil pembahasan media smartphone untuk media promosi kesehatan sangat efektif untuk mencegah dan mengendalikan kadar gula diabetes tipe 2. Dan media ini sudah bisa diterapkan di masyarakat Indonesia dengan karakteristik usia produktif, usia dewasa, tidak usia lansia, karena lansia di masyarakat Indonesia tidak bisa menggunakan smartphone. Nah, itu dia kesimpulannya. Jangan lupa masukkan daftar pustaka berdasarkan Mendeley, referensi apa yang sudah digunakan. Nah, itu tugas dari UTS. Paham di sini ya, mudah-mudahan paham semuanya. Diputar, diulang-ulang apa yang sudah dikatakan sama Pak Andre hari ini. Oke, kurang lebihnya Pak Andre mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.